Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh ibn Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, yaitu penjelasan ringkas dari kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan kita alhamdulillah sudah masuk pada bab dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Kita sudah membacakan surat Yusuf ya pada pertemuan yang lalu, dan insya Allah sekarang akan membacakan hadis tentang dakwah tersebut. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman faqala lahu ay qala lahu, bahwasanya Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu menuju negeri Yaman untuk berdakwah sebagai utusan dari Nabi, mendakwakan umat masyarakat di negeri Yaman saat itu. Maka Nabi pun memberikan pesan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi kaum yang kebanyakan mereka adalah ahlu kitab. Jadi Mu'adz akan mendatangi suatu negeri di negeri Yaman, di mana negeri itu sudah tersebar luas banyak ahli kitabnya, yaitu banyak orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi Yaman dulu, ya, ketika di masa di zaman Nabi SAW itu adalah salah satu negeri yang Nabi SAW sebarkan dakwah. Ya. Nah, isinya dulu Yaman itu adalah kebanyakan ahli kitab, walaupun banyak juga orang-orang musyriknya. Ya. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi, maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka. Ini prioritas dakwah. Maka hadis Mu'adz harus menjadi suri tauladan para dai, para ustadz, para kiai, para ulama. Prioritas dakwah mereka. Yang harus diutamakan dakwanya itu apa? Ini. Falyakun awwala ma tad'uuhum. Hendaklah yang pertama kali yang harus engkau seru mereka atau dakwakan kepada mereka. Ilaihi syahadatu alla ilaha illallah, yaitu bersyahadat tentang la ilaha illallah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, ila an yuwahhidullah, yaitu dakwah kepada tauhid. Dakwah kepada tauhid. Jadi dakwah tauhid ini adalah dakwah yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Khususnya dalam hadis ini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Maka para ulama
ya, memberikan kesimpulan bahwa pertama kali yang wajib dipelajari oleh orang yang sudah balik dan berakal itu adalah tauhid. Ya, wajib mereka mengetahui tentang tauhid. Dan wajib bagi para dai, para ustadz, para ulama, mereka mengajarkan tauhid. Ya, yaitu tentang syahadat la ilaha illallah. Dan tentu syahadat la ilaha illallah ini tidak akan sempurna kecuali dengan mengamalkan syahadat Muhammad Rasulullah. Syahadatain. Karena itu sudah satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan. Syahadat an la ilaha illallah dan syahadat anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Disebut dengan syahadatain yang disebut dengan rukun Islam yang pertama. Jadi ini prioritas dakwah dan ini yang harus diajarkan dulu kepada umat ini. Karena banyak umat Islam ini yang belum paham tentang makna la ilaha illallah. Dan banyak juga umat Islam yang belum mengerti tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau saya tanya nih salah satu dari kita, apa makna syahadat Muhammad Rasulullah? Kira-kira bisa jawab nggak? Pak Dino coba. Apa makna syahadat Muhammad Rasulullah? Eh, Kita bersaksi bahwa apa yang diajarkan Muhammad adalah sebenarnya yang sebenarnya sederhana, bahwa kita mengikuti apa yang dihadiskan oleh Rasulullah atau dikumpulkan oleh hadis, atau mengikuti ajaran hadis. Baik, barakallahu fikum. Naam, itu salah satu dari konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah apa maknanya Pak Dino? Oke, artinya eh, ibadah kita hanya untuk Allah, jadi tujuan kita hanya untuk Allah. Maksudnya untuk Baik, menghindari syirik, atau ya. baik. Maka penting kita mempelajari makna syahadatain, dipelajari lagi, dipahami lagi, diulangi lagi, kemudian diamalkan, kemudian diajarkan kepada apa dengan sesuai dengan kemampuan kita, kemudian bersabar di atas amalan tersebut. Syahadat la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin illallah. Bersaksi, kita bersaksi dengan keimanan, keyakinan, tidak ada keraguan sama sekali bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, bahwa Allah itu Maha Maha Esa, bahwa Allah yang mengatur semuanya. Kemudian kita bersaksi bahwa hanya Allah saja yang kita ibadahi dengan semua jenis ibadah, dan kita juga bersaksi bahwa Allah Maha Esa dalam nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah sifatkan, Allah sebutkan nama dan sifatnya dalam Al-Quran atau dalam Sunnah. Kemudian menjauhi kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Syahadat Muhammad Rasulullah SAW adalah mengimani kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad SAW, bahwa beliau adalah utusan Allah, bahwa beliau mendapatkan wahyu, bahwa beliau ya, telah menyampaikan risalah dengan sempurna, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada satu kebaikan pun yang kecil, melainkan pasti beliau ajarkan dan amalkan, dan tidak ada keburukan pun yang kecil, melainkan beliau peringatkan dan haramkan. Membenarkan apa yang beliau bawa, Al-Quran dan Sunnah, mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang, dan tidaklah kita beribadah kecuali dengan apa yang beliau contohkan. Syahadat Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah itu ikhlas, dan Muhammad Rasulullah itu ittiba. Dan ini dua
syarat agar amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala yaitu ikhlas. Itu konsekuensi dari la ilaha illallah kita dan ittiba mengikuti cara Nabi beribadah, berakidah, bermuamalah dan berakhlak itu konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Dan ternyata banyak kaum muslimin yang belum memahami ya makna ini. Belum memahami dengan se, sepenuhnya ya. Dengan pemahaman yang benar tentang makna syahadat la ilaha illallah ini. Wa fi riwayatin dalam sebuah riwayat ila an yuwahhidullah yang dimaksud dengan syahadat la ilaha illallah mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalika kalau mereka mentaatimu artinya kalau mereka sudah bersyahadat sudah masuk Islam sudah mengakui kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, fa'alimhum maka ajarkan mereka. Annallaha iftarada alaihim khamsa salawat. Bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Fi kulli yaumin wal lailah, sehari semalam. Maksudnya salat fardu, ya, salat 5 waktu. Ini juga hadis dalil bahwasanya salat yang diwajibkan itu hanya 5 waktu ya. Yang diwajibkan setiap hari. Adapun selain itu merupakan sholat sunnah, termasuk witir, sholat sunnah. Dan ini juga menunjukkan keagungan ibadah sholat. Dia prioritas dakwah setelah tauhid. Setelah tauhid, sholat. Hablum minallah, hubungan seorang hamba kepada Allah dengan ibadah, dengan sholat. Fa'inhum ata'uka, jika mereka mentaatimu, ay melaksanakan sholat. Fa'alimhum, maka ajarkan kepada mereka. Annallaha iftarada alaihim sadaqatan. Bahwa Allah memerintahkan, mewajibkan mereka untuk mengeluarkan sedekah. Ay zakat maksudnya di sini. Tu'khadzu min aghniyaihim yang diambil dari orang-orang kaya yang terkena kewajiban untuk menunaikan zakat. Kemudian dikemanakan harta itu faturaddu ala fuqaraihim. Dikembalikan harta itu atau dibagikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Ini juga menunjukkan kedudukan, keagungan amalan zakat, infak, sedekah. Hablum minan nas. Fa inhum ata'uka lidzalika, jika mereka mentaatimu melaksanakan hal tersebut, menunaikan zakat, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka hati-hatilah, jauhilah olehmu harta-harta yang terbaik milik mereka. Maksudnya saat mengambil zakat jangan mengambil harta yang paling bagus. Zakat emas misalnya diambil emas yang paling mahal. Zakat ternak diambil ternaknya yang paling gemuk, yang paling mahal. Jangan. Kecuali kalau pemiliknya ridho ya. Tapi kalau pemiliknya nggak ridho, jangan. Petugas zakat itu dari negara ya. Dari waliul amr. Allah berfirman, khudz min amwalihim. Ambil oleh kalian harta mereka. Perintah Allah untuk mengambil harta. Dan harta yang diperintahkan untuk diambil itu adalah harta zakat. Itu merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh kaum muslimin. Dan ada takarannya, ada nisabnya. Dan yang mengambilnya pemerintah. Atau yang diwakilkan oleh pemerintah. Di zaman tersebut sampai kekhalifahan. Sampai sekarang sebagian kaum muslimin ada lembaga zakat. Tapi dalam mengambil harta zakat itu hati-hati. Jangan mengambil yang paling mewah, yang paling mahal, yang paling bagus. Tapi ambil yang sedang-sedang saja. Tidak yang terlalu buruk, terlalu jelek, dan tidak yang terlalu bagus. Tapi kalau pemilik hartanya ridho, maka itu dibolehkan. Kemudian wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah engkau dengan doa orang yang dizalim. Maksudnya hati-hati. Karena Mu'az
diutus sebagai wali, ya, sebagai qadhi, sebagai hakim, sebagai pemimpin negeri itu ya, yang mengajarkan ilmu agama, ibadah dan mengambil keputusan nih terhadap apa semua perkara di negeri itu dan termasuk yang mengadili apabila ada konflik di negeri tersebut sebagai hakim. Nah, seorang hakim harus adil, nggak boleh dia menzalimi, memutuskan perkara karena misalkan orang tersebut tidak menyuap atau karena ada rasa kebencian dengan kelompok atau orang tersebut, akhirnya dia memutus perkara dengan tidak adil. Hati-hati, apabila ada orang yang terzalimi lalu dia berdoa, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Maka doanya itu antara doanya dan antara dirinya dengan Allah sudah nggak ada penghalang lagi. Artinya doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Qala Syari rahimallahu taala. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan maknanya. Ba'atha Mu'adz ay wajjahu wa arsalahu. Maksudnya mengutus, mengarahkan dan mengutusnya ke negeri Yaman. Ilal Yaman ay iklim al-ma'ruf janubil jaziratil Arabiyah, yaitu suatu daerah yang dikenal di arah selatan Jazirah Arab. Ya, sekarang ini Yaman sekarang ini. Da'iyan ilallah, beliau diutus sebagai dai kepada Allah, maksudnya menuju mengajarkan agama Allah, mengajarkan tauhid, mengajarkan hukum Islam. Wawalian, dan juga sebagai pemimpin buat negeri tersebut. Waqadian, sebagai hakim juga. Wadzalika fi sanati asyri minal hijrah. Dan itu terjadi di tahun ke-10 Hijriah. Jadi di zaman dahulu itu pemerintahan kaum muslimin, ya, amirnya atau gubernurnya atau pemimpin suatu wilayah, dia juga alim ulamanya yang mengajarkan agama, dia juga pemimpin ibadah sholatnya, dan dia juga sebagai hakimnya, qadhi, sebagai mahkamah tertingginya dalam peradilan, ya. Karena dia yang menguasai ilmu ilmu tersebut. Para sahabat, ya. Ahlul kitab, siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Kenapa Nabi SAW sebutkan di sana banyak ahlul kitab? Karena kanu fil Yaman aktsara min musyrikil Arab au aghlab. Karena waktu itu di zaman itu Yaman itu penghuninya masyarakatnya banyak diisi oleh ahli kitab dibanding orang-orang musyrik Arab. Musyrik Arabnya ada, tapi di domi apa di di apa eh apa nama bahasanya itu ya? Diinin ahli kitab itu yang paling banyak. Syahadat, yang maksud syahadat ay yajuzu fiha raf'u ala annahu ismu yakun muakharan wa awwalu khabaruha muqaddam wa yajuzul aks. Syahadatu au syahadata, ini maksudnya boleh marfu, boleh mansub dalam ilmu nahwu sharaf. Dia sebagai khabar dari simkana ya. Kalau dia marfu berarti dia sebagai simkana. Tapi kalau dia mansub dia sebagai khabar kana. Mafi riwayat, riwayat yang lain di dalam Sahih Bukhari. Atau kalidzalik, yang dimaksud mentaktimu dalam hal itu maksudnya syahidu. Maksudnya mereka bersaksi. Ya. Artinya mereka beriman, meyakini tentang la ilaha illallah. Wangqadu lidakwatika, mentaati seruanmu. Wa kafaru bima yu'badu min dunillah, dan mereka meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Mengingkari, menjauhi, meninggalkan dan kufur kepada kemusyrikan. Meninggalkan, mengingkari sembahan-sembahan selain Allah. Artinya mereka benar-benar menerima tauhid dan mengamalkan tauhid. Iftarada alaihim aujaba alaihim. Iftarada alaihim Allah mewajibkan atas mereka. Atau lidzalika amanu bi fardiyatiha wa aqamuha. Maksudnya mereka beriman akan kewajiban salat dan menegakkannya, mengamalkannya. Iftarada alaihim sadaqah ay aujaba alaihimuz zakah. Diwajibkan zakat maksudnya. Iyyaka kalimatut tahdzir. Dalam bahasa Arab iyyaka ini ucapan
tahzir. Tahzir itu memperingatkan dengan peringatan yang keras. Wa qaraim, yang dimaksud qaraim mansub ala tahzir jam'u karimah. Di jamak dari karimah. Apa itu karimah? Khiyarul mal, harta pilihan. Wa nafaisihi, harta yang terbaik, yang paling berharga. Ittaqi da'watal mazlum, ay ihzarha. Hati-hati dengan doa orang yang zalim, maksudnya hati-hati dengan doa mereka. Maksudnya apa? Bukan takut dengan doanya, maksudnya hati-hati jangan menzalimi mereka. Waj'al bainaka wa bainaha wiqayah, jadikan antara dirimu dan antara doa mereka itu penghalang. Maksudnya jangan sampai mereka berdoa dengan doa keburukan untukmu. Dengan cara apa? Bifi'lil adli, dengan menegakkan keadilan, wa tarkil zulmi, dan meninggalkan kezaliman. Fa innahu hal wa sya'nu, karena doa itu ya, laisa baina wa bainallahi hijab. Ay la tahjub anillahi bal tarfa'u ilaihi fayaqbaluha. Maksudnya tidak akan dihalangi doa mereka itu kepada Allah, bahkan langsung diangkat dan Allah langsung menerima doa itu dan mengabulkannya. Akhrajahu, ay dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahihnya. Al-makna al-ijmaliyu alil hadis, makna secara global hadis ini. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lama wajjaha Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu ila iklimil Yaman, da'iyan ila Allah wa mualliman. Ketika Nabi hendak mengutus Mu'az radhiyallahu anhu ke negeri Yaman sebagai dai dan sebagai pengajar, rasimalahul khutbah allati yasiru 'alaiha fi da'wati. Maka Nabi membuat rumusan perencanaan dakwah yang akan dilakukan oleh Mu'az ya, dalam dakwanya. Fabayyana lahu, maka Nabi menjelaskan kepada Mu'az, annahu saywajihu qauman ahla ilmin wa jadalin minal yahudi wan nasara. Bahwasanya mad'u atau orang yang akan kau dakwahin, mereka adalah bukan orang awam biasa. Mereka itu ahlu kitab. Mereka sudah memiliki ilmu. Ahlu jadal, mereka pandai berdebat. Mereka orang Yahudi dan Nasrani. Maka liyakuna ala ahbati limunadaratihim, hendaklah engkau mempersiapkan dengan cara yang terbaik untuk menghadapi debat mereka, bantahan mereka. Warad di syubhahihim, dan persiapkan juga bantahan-bantahan syubhat-syubhat mereka. Summa, kemudian liyabda'a fi da'watihi bil ahammi fal ahammi. Kemudian setelah itu persiapkan juga isi dakwamu itu adalah sesuatu yang prioritas utama, yang paling penting dari yang paling penting. Fayad'un nasa ila islahil aqidah. Maka yang paling penting dakwah pertama adalah memperbaiki akidah awalan. Ya. Maka Bumiku mengaji ini alhamdulillah ya. Ada kajian-kajian akidah dan itu harus terus diulang terus. Harus diulang terus. Kajian tentang akidah, perbaikan akidah umat. Karena subhanallah ya, banyak sekali syubhat dan banyak kerusakan akidah dalam diri kaum muslimin. Bahkan dalam rumah tangga kita ya. Banyak keyakinan-keyakinan yang dulu mungkin dari kecil sudah kita dapati akidah itu. Atau masuk pada perjalanan kehidupan kita. Maka harus kita benarkan, harus kita bersihkan akidah ini. Lianna hal asas, karena akidah itu pondasi utama. Nah, dia adalah core-nya keimanan kita. Keimanan kita ini isinya akidah. Dia yang akan menggerakkan semuanya itu nanti. Yang akan beri cahaya pada semuanya. Yang akan memberikan kualitas amalan ibadah seorang hamba itu adalah akidah. Fa'idzan qadu lidzalika, apabila mereka mentaatimu, menjalani perintahmu, mengamalkan akidah yang benar, amarhum biiqamis shalah. Maka kemudian lanjutkan dakwah selanjutnya, ajarkan mereka sholat. Perintahkan mereka sholat. Menegakkan sholat. Li'annaha a'zamul wajibati ba'da tauhid. Karena sholat adalah kewajiban yang paling besar setelah tauhid. Fa'idha aqamuha, kalau mereka sudah menjalankan sholat, amara aghniya'ahum, maka perintahkan orang-orang kaya,
yang sukses dalam niaga mereka, bidaf'i zakati amwalihim, untuk mengeluarkan zakat harta mereka. Dikeluarkan ke ila fuqaraihim muasatan lahum wa syukran lillah, sebagai bentuk kasih sayang untuk mereka ya, supaya tersebar keharmonisan antara si kaya dan si miskin, terjadi kesejahteraan gitu. Dan tidak ada terjadi hasad, tidak ada terjadi kerusakan juga, tidak ada terjadi tindak-tindak anarkis, ya, tindak-tindak pidana. Kalau misalkan orang-orang fukara itu disantuni dan orang-orang kayanya tidak rakus, tidak maruk, apalagi kalau kekayaannya diambil dengan cara kezoliman, dengan cara riba, dengan cara menipu, dengan cara korupsi, wah, dengan cara-cara yang batil, itu pasti akan banyak kerusakan. Tapi kalau sudah didapatkan dengan cara yang halal, tetap pasti di pasar ya ada yang rugi, ada yang untung. Yang untung jadi orang kaya, yang rugi kalah dalam perlombaan ekonomi, jadi fukara dia. Maka dia harus disantuni. Karena mereka adalah orang-orang yang kalah dalam perlombaan ini dengan takdir Allah tentunya. Maka mereka harus disantuni supaya mereka tidak hasad, tidak marah, tidak iri, dan terjadi keharmonisan. Wa syukran lillah, dan sebagai bentuk syukur kepada Allah atas harta tersebut. Summa hadzarahu min akhdhi jidil mali. Kemudian Nabi memperingatkan Mu'adz jangan mengambil zakat dari harta yang terbaik. Li'anal wajibal wasatu. Karena yang wajib adalah pertengahan. Maksudnya yang pertengahannya. Tidak terlalu buruk, tidak terlalu bagus. Tidak yang paling bagus maksudnya. Summa hatsahu 'alal adli wa tarkiz zulmi. Kemudian Nabi memotivasi agar Mu'adz berbuat adil dan meninggalkan kezaliman. Li'alla yadu 'alaihil mazlum. Supaya jangan sampai nanti orang-orang yang dizalimi itu berdoa dan mendoakan keburukan kepadanya. Wa da'watuhum mustajabatun, dan dakwah mereka itu dikabulkan Allah. Jadi subhanallah, ya, hati-hati kalau kita sebagai pemimpin, misalkan pemimpin masyarakat, apalagi pemimpin suatu negeri, oh, subhanallah, rakyatnya banyak misalkan. Kalau mereka terzalim dan mereka berdoa, doa mereka dikabulkan Allah. Maka berbuat adillah kita, jauhilah semua bentuk kezaliman. Kemudian munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis dengan bab ini. Anna awwala ma yud'a ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hadis ini dengan tegas, dengan jelas, Nabi SAW menyebutkan bahwa pertama kali dakwah yang harus didakwakan kepada umat manusia adalah tentang tauhid, tentang syahadat la ilaha illallah. Makanya judulnya apa? Dakwatu ila syahadat yang la ilaha illallah. Ya. Mengajak kepada syahadat la ilaha illallah. Dan yang pertama kali wajib diketahui oleh mukallaf, yaitu orang yang sudah terkena beban syariat, ya, yang sudah balik, berakal, muslim, maka wajib dia mempelajari tentang tauhid, tentang syahadat la ilaha illallah. Karena ini adalah asas fondasi pertama dia agar tegak bangunan-bangunan ibadahnya. Karena semua ibadahnya itu di atas asas syahadatain. Syahadat la ilaha illallah, konsekuensinya ikhlas. Syahadat Muhammad Rasulullah, konsekuensinya ittiba. Wa fihi irsalud du'ati lidzalika. Dalam hadis ini juga menunjukkan harus ada utusan para dai dalam masalah itu. Ma yustafadu minal hadis, pelajaran dari hadis. Yang pertama, masyru'iyatu irsalid du'ati ilallah, disyariatkan mengutus para dai kepada Allah. Jadi memang harus diutus. Misalkan di suatu negeri nggak ada dai-nya, itu pemimpin kaum muslimin, pemimpin tertinggi dan kaum muslimin harus memikirkan itu. Dia harus mempersiapkan dai-dai, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bisa mengambil keputusan, kemudian mengadili manusia dengan adil, untuk diutus ke negeri tersebut, ke tempat tersebut. Harus itu. Ya. Nggak boleh tidak ada dai-nya. Nanti kalau manusia tidak ada ulamanya, tidak ada dai-nya, tidak ada ustadznya, mereka akan hidup dalam kejahilan dalam agamanya. Dan kejahilan dalam agama itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih rusak lagi. Kerusakannya akan lebih rusak. Kenapa? Karena nanti dia akan beribadah semaunya sendiri. Ada yang nggak mau ibadah,
Ada yang semangat ibadah tapi ibadahnya semaunya sendiri. Ada yang dia tidak mau ibadah. Jadi rusak semuanya. Kemudian anna syahadat la ilaha illallah awal wajib wa hiya awwalu ma yud'a ilaihin nas. Syahadat la ilaha illallah pertama kali yang diwajibkan dan yang pertama kali harus didakwakan kepada manusia. Yang ketiga anna ma'na syahadat la ilaha illallah tauhidullah bil ibadah wa tarki ibadati ma siwahu. Bahwa makna syahadat la ilaha illallah mengesahkan Allah dalam ibadahnya, meninggalkan semua ibadah selain Allah. Yang keempat annahu la yahkumu bi islamil kafir illa bin nutqi bi syahadataini. Seseorang tidak dinyatakan Islam sebelum dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini dalil bahwa masuk Islam yang seorang itu ya dari yang non-muslim sebelumnya harus dengan dua kalimat syahadat ini. Yang kelima, annal insan qad yakunu qari'an aliman. Terkadang orang itu dia banyak membaca. Alim, terkadang dia juga disebut dengan alim, orang yang banyak pengetahuannya. Tapi segudang pengetahuannya, segudang bacaannya itu, dia tidak mengetahui satu masalah yang paling prinsip dalam kehidupannya tentang akidah. Wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illallah. Sangat disayangkan. Seorang sampai profesor titel literasinya, titel pendidikannya, mengetahui banyak hal, sampai perkara-perkara yang rumit, sampai sistem-sistem yang kompleks, sampai partikel-partikel yang paling kecil, dia tahu semua. Tapi mana syahadat la ilaha illallah dia nggak tahu. Subhanallah. Au ya'rifuhu atau dia tahu wala ya'malu bi, tapi dia nggak diamalin. Keahli ahli kitab, seperti orang ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dia tahu tapi nggak diamalin. Nasrani semangat beramal tapi dia nggak tahu ilmunya. Kemudian yang keenam, ana mukhatabatal alim laisat ka mukhatabatil jahil. Dialog dengan orang berilmu tidak sama dengan dialog dengan orang yang jahil. Kita itu kalau mau diskusi, dialog, kita harus lihat dulu ininya gitu, keadaannya. Siapa lawan bicara kita? Kalau dia orang berilmu, tentu beda nanti dialog. Kalau dia orang awam, maka dengan bahasa orang awam. Kalau dia orang jahil, dengan bahasa-bahasa mereka. Kalau dia orang yang tidak mau kebenaran, tapi hanya ingin membantah, hanya ingin menghina, sudah. Tidak ada pintu dialog kalau seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh, at-tanbihu ala annahu yambaghi lil insani khususan da'iyah an yakuna ala basirah. Peringatan besar ini bahwa bagi seseorang, khususnya kalau dia dai, wajib dia ala basiratin min dini, harus berilmu tentang agamanya. Liyatakhallasa min syubhatil musyabbihin wa dzalika bi talabil ilmi. Supaya dia bebas dari syubhat-syubhat para para penyebar syubhat. Nah, kalau dai cuman modal ceramah doang, modal hijrah, tobat, lalu dia ceramah, mantan artis, mantan ini, mantan itu, mantan penyanyi, tiba-tiba dia bertobat, lalu jadi dai. Kemudian dia nggak menuntut ilmu dengan cara yang benar ya. Menuntut ilmu itu harus dengan benar ya. Harus ada tahapan-tahapannya dan harus juga ada metode-metodenya. Dia nggak menuntut tiba-tiba dia jadi dai, dia berceramah, dia dakwah. Wah, itu yang ada semakin menimbulkan kerusakan. Kemudian yang kedelapan, anna sholata a'dhamul wajibati ba'da syahadataini. Salat itu kewajiban yang paling besar setelah dua kalimat syahadat. Nah, ini dalam hadis rukun Islam itu ya. Yang kesembilan, anna zakata aujabul arkani ba'da sholat. Nah, zakat adalah rukun yang paling wajib setelah sholat. Dan Allah selalu menggandengkan sholat dan zakat dalam Al-Quran. Yang ke-10, bayanu masraf min masarifiz zakat wahumul fuqara wa jawazul iktisari alaihi. Dalam hadis ini juga dijelaskan tentang siapa yang berhak menerima zakat. Mereka adalah orang-orang fakir dan boleh iktisar alaihi. Yang ke-11, annahu la yajuzu akhdhu zakati min jidil mali ila bi ridha sahibihi. Tidak boleh mengambil harta yang terbaik dari harta zakat kecuali ridho pemiliknya. Yang terakhir, at-tahdhiru minadh-dhulmi. Peringatan keras
akan kezaliman. Wa anna da'watal mazlum mustajabah, dan doa orang yang dizalimi itu dikabulkan walau kana asan, walaupun orang yang dizalimi ini bermaksiat. Kenapa doanya dikabulkan? Karena haknya dia diambil orang lain atau ditindas oleh orang lain. Sehingga ketika dia ingin meminta haknya kepada Allah, Allah akan berikan. Walaupun dia bermaksiat. Karena maksiatnya itu urusan lain. Urusan dia sama Allah. Urusan haknya ini Allah Maha Adil, tidak akan Allah biarkan. Nafa'ana Allah bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kullah wa hadana ilaihi siratan mustaqima wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Waalaikumsalam. Pak Dino. Waalaikumsalam, Ustaz. Menarik sekali. Mau coba mau nanya, bisa bertanya? Nah, silakan kalau ada. Oke, Oke. Bagi hadirin sekalian, kalau ada bertanya bisa langsung tanya. Tuh dia sudah ada. Bu Ida. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai riba, ada seseorang dulu tidak tahu bahwa bunga bank itu riba. Jadi baru tahu ya mungkin 2 tahun ini sejak banyaknya artikel atau YouTube mengenai bunga bank itu. Apakah dia harus mengeluarkan bunga banknya sebelum dia tahu bahwa bunga bank itu riba, Ustaz? Terima kasih. Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Surat Al-Baqarah ayat ke 175 ya kalau nggak salah, atau 275. Boleh dibuka kan ya? Ada nggak ini? Boleh dibacakan. Bisa? Saya nggak bisa. Bentar. Surah Al-Baqarah 275 Pak Dino. Taib. Faman ja'a mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila telah datang kepada mereka, ya ayatnya tentang riba ya. Dosa riba itu nanti di akhirat dia akan dibangkitkan seperti orang yang kesurupan, diganggu oleh syaitan. Kemudian kenapa? Karena mereka mengatakan innamal bai'u mislur riba, jual beli itu seperti riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Faman ja'a mau'idhatum mir rabbih. Apabila datang pelajaran dari Rabbnya, fantaha, lalu dia berhenti dari riba. Falahu ma salaf. Maka kata Allah, baginya harta yang dahulu itu. Sebagian para ulama mengambil kesimpulan kalau orang yang tidak tahu itu riba, kalau itu riba, dan hartanya sudah termakan, falahu masalah, maka harta itu untuk dia, ya sudah gitu, falahu masalah. Wa amruhu ilallah, urusannya nanti di hadapan Allah. Kecuali kalau hartanya masih ada, harta ribanya misalkan harta riba itu yang dia transaksi dengan riba ya, seperti bunga bank tadi. Ya, Masih ya ada, menabung di bank itu, Ustaz. Menabung di masih bank. masih ada di rekeningnya uangnya, maka kalau dia ingin membersihkan harta tersebut, bertobat, ya dia keluarkan saja uang tersebut. Dia keluarkan. Kalau Termasuk dia, bunga yang lampau gitu ya. iya justru ribanya itu kan bunganya itu. Kalau harta pokoknya kan harta dia itu. Jadi dia harus keluarkan. Dia keluarkan kalau dia memang berkecukupan.
Maksud berkecukupan, alhamdulillah dengan uang dia yang sudah ada itu sudah cukup gitu. Adapun bunga-bunga itu hanya kelebihan. Yang mengetahui dia cukup atau enggak kan dirinya. Nah, kemudian dia keluarkan uang itu. Karena kalau dia nggak berkecukup, dia kekurangan, misalkan dia fakir, maka nggak apa-apa dia gunakan harta itu. Karena Allah berfirman tadi, fantaha, ya, falahu masalah. Baginya boleh digunakan harta itu. Harta yang terdahulu dari riba itu. Wa amruhu ilallah. Dan urusannya kepada Allah. Karena dia nggak tahu dulu. Dan dia udah bertobat. Iya, iya. Jadi boleh dia gunakan harta itu kalau dia membutuhkannya. Tapi kalau dia tidak membutuhkannya, bukan orang yang fakir, maka yang lebih afdol ya harta bunga-bunga itu dia keluarkan, dia berikan ke orang lain. Bisa ke fasilitas umum misalkan. Tapi kalau ada orang fakir yang sangat membutuhkan dan darurat dia membutuhkan harta itu, boleh diberikan harta itu kepada mereka. Jadi fakir miskin boleh menerima Boleh uang kalau riba. dia sangat sangat membutuhkannya. Kalau dia sangat membutuhkan. Wallahu Ya, taala alam. terima kasih Ustadz. Nah, Boleh bertanya untuk kedua kalinya? Tanya lagi Ustadz. nah, tafadhal. Ini masalah saya sebenarnya. Saya itu selalu ketakutan bila menyeberang jalan. Dan saya kira tidak ada hadis yang mengatakan berdoa sebelum menyeberang jalan. Tetapi karena saya selalu takut mati kalau menyeberang, lalu saya baca astagfirullah dan la ilaha illallah. Apakah itu termasuk apa namanya? Termasuk bid'ah, Ustaz? Baik, amalan-amalan yang tidak ditetapkan jumlahnya, jenisnya, waktunya, caranya. Lalu tiba-tiba kita tetapkan sendiri, kemudian itu menjadi kebiasaan. Nah, itulah yang disebut dengan perkara yang baru, perkara yang bid'ah itu. Artinya kalau kita ketakutan menghadapi sesuatu, maka berzikir saja secara umum. Dan zikir itu nggak dibatasin dengan astagfirullah, la ilaha illallah misal. Kita zikir Ya, aja, zikir yang lain. karena saya takut apakah langsung mati atau eh, dapat kecelakaan di jalan itu, kemudian nggak sadar lagi terus mati. Dan saya ingin bahwa kalimat saya yang terakhir itu adalah la ilaha illallah gitu, Ustaz. Makanya saya baca itu, Ustaz. Jadi nggak boleh ya, Ustaz? Zikirnya boleh saja. Cuman begini maksudnya, keyakinan kita akan takut mati saat menyeberang itu harus diubah persepsinya. Karena kan kita membaca zikir itu artinya kita mempersiapkan bahwa kita akan bisa mati nih kalau nyebrang. Padahal kematian itu bisa datang walaupun kita sedang tidur, gitu. Jadi perasaan takut matinya harus di dirubah lagi persepsinya ya. Jangan hanya pada saat kita takut nyebrang. Karena khawatir nanti ada waswas dari syaitan juga ya. Jadi tetap kita berzikir, berdoa minta pertolongan kepada Allah, baik menyeberang, makin naik kendaraan. Karena kematian itu nggak hanya dari menyeberang aja, kematian itu bisa datang dari arah yang tidak kita sangka. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada dalam surat An-Nisa. Di mana saja kamu berada, kata Allah, kematian itu akan mendatangimu, malaikat maut akan mendatangimu, walaupun engkau berada di benteng yang kokoh sekalipun. Jadi pada ibu ya, nanti saat Karena menyeberang biasa aja gitu. Kalau memang kita takut mati, nggak jangan-jangan nyebrang aja. Perkara-perkara yang lain nggak sebenarnya lebih lebih hebat lagi kan. Supaya apa? Supaya kita melazimkan istighfar. Melazimkan istighfar itu bagus. Melazimkan istighfar, tapi tentu dengan apa dengan tidak menyebut-nyebut angka-angka kecuali kalau ada dalilnya ya angkanya berapa gitu. Kemudian lazim tahlil juga bagus, la ilaha illallah, la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu. Sebenarnya kalau kita biasa zikir dalam keadaan apapun, itu lisan kita akan terbiasa. Mau menyeberang, mau duduk di bis, mau menunggu di mana, di supermarket, mau dalam keadaan berjalan, misalkan pagi-pagi maraton itu. Kalau kita sudah terbiasa berzikir, lisan itu dengan sendirinya dia akan
La ilaha illallah, la ilaha. Sehingga kematian kapanpun menghampiri kita, insya Allah lisan kita sudah mengucapkan la ilaha illallah. Itu ya Bu. Wafaqanallahu yakum wallahu ta'ala. Jadi tidak berdosa kalau kita membaca tanpa tanpa mengatakan bahwa itu hanya untuk itu ya Ustaz ya. Naam, nggak masalah. Tapi tadi ya persepsi takut kematiannya jangan hanya pada hal itu saja. Tidak, bukan. Cuma karena kalau menyeberang itu ya saya takut mati tiba-tiba, dan sedangkan kalau sakit atau sebelum tidur ya itu sudah biasa. Cuma ya ketakutan itu ya waktu nyebrang itu sudah dari kecil takut nyebrang Ustaz. Baik. Eh, Semoga Allah SWT memperbaiki semua keadaan kita. Eh, Amin. Semoga Allah mengampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Wassalamualaikum wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.